Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat takwa, hari ini seluruh umat Islam telah melaksanakan Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah atau di tahun 2023. Tentu kita sangat bersyukur dan juga bergembira atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ikut merayakan Hari Raya Idul Adha. Maka dari itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah awal mula terjadinya Idul Adha yang sangat dikenal dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan kisah-kisah Islam. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran, tepatnya pada surah As-Saffat ayat 102 hingga 107. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?' Ia menjawab, 'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.' Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.' Jadi dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya yang bernama Siti Hajar dan juga anaknya yang bernama Ismail sedang menggiring ternak mereka yang berjumlah puluhan ekor. Namun tak terasa hari mulai gelap, maka mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Mereka memilih untuk bermalam di suatu tempat yang bernama Masy'aril Haram atau sebuah bukit di daerah Musdalifah. Karena sangat lelah, mereka bertiga pun langsung terlelap. Ketika Nabi Ibrahim tertidur nyenyak, tiba-tiba beliau bermimpi buruk. Ia bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyembelih putra sematawayangnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam sebagai kurban. Lalu seketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam langsung terbangun dari tidurnya. Kemudian ia duduk dan berusaha mengartikan tentang mimpi yang dialaminya itu, karena beliau ingin memastikan apakah mimpinya itu berasal dari Allah ataukah berasal dari jin. Maka beliau memilih untuk tidak tidur sampai pagi dan juga tak mau menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam sangat khawatir jika menceritakan mimpinya itu hanya akan membuat istri dan anaknya ketakutan. Lalu keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanannya bersama dengan puluhan hewan ternaknya. Di tengah perjalanan mereka juga sempat beristirahat sejenak, lalu kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Namun sepanjang perjalanan itu Nabi Ibrahim alaihissalam tak banyak bicara karena memikirkan tentang mimpinya itu. Sementara Nabi Ismail kecil nampak selalu ceria dan wajahnya berseri-seri. Kemudian ketika sampai di kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam harinya, Nabi Ibrahim yang tengah tertidur kemudian bermimpi lagi. Ternyata mimpi yang ia alami sama dengan mimpi yang sebelumnya. Namun kali ini suara di dalam mimpi tersebut terdengar sangatlah jelas. Suara itu berkata, "Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang gundah dan gelisah. Karena telah menjelang waktu subuh, beliau pun tidak melanjutkan tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu membangunkan istri dan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu pada suatu hari, tidak lama setelah ia bermimpi 2 kali dengan perintah yang sama. Kali ini Nabi Ibrahim alaihissalam lagi-lagi bermimpi untuk ketiga kalinya dengan mimpi yang sama, yaitu perintah untuk menyembelih Nabi Ismail kecil alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya dan meyakini bahwa mimpi tersebut memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun merasa resah dan gelisah karena memikirkan harus menyembelih putranya, sebab Nabi Ismail merupakan putra satu-satunya yang sangat ia sayangi. Lalu di sela-sela kegundahan Nabi Ibrahim alaihissalam, iblis pun datang berkali-kali untuk menghasut Nabi Ibrahim agar mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Namun Nabi Ibrahim mampu menepis godaan iblis tersebut. Kemudian pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa sudah tidak mampu untuk menanggung beban pikirannya itu. Kemudian ia bertekad menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim memanggil putranya. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada Nabi Ismail alaihissalam untuk sabar dan tabah. Lalu ketika mengetahui keresahan ayahnya, Nabi Ismail pun meminta kepada ayahnya untuk melaksanakan segala apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia meminta agar ayahnya menceritakan tentang apa yang membuatnya resah dan gelisah. Kemudian dengan segenap kelapangan hati, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menceritakan tentang mimpinya itu kepada putranya yang sangat ia sayangi. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ternyata ketika selesai mendengarkan cerita ayahnya, Nabi Ismail justru tidak gentar mendengar cerita ayahnya. Ia justru langsung meminta Nabi Ibrahim untuk menyanggupinya dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka setelah selesai bercerita kepada putranya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan juga kepada istrinya perihal mimpinya itu. Lalu ketika selesai mendengar cerita suaminya, ibu Nabi Ismail hanya mampu menangis dan mendekap erat putranya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia menyadari jika mimpi itu merupakan sebuah perintah dari Allah yang tak mungkin ia ingkari. Setelah istri dan anaknya mengetahui tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun segera menjalankan perintah Allah. Namun iblis tidak tinggal diam, dengan berbagai cara dan juga menjelma dengan berbagai macam bentuk untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun iblis pun tak mampu menggoda Nabi Ibrahim yang memiliki keimanan yang begitu kuat, sehingga iblis pun menyerah dan pergi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan istri dan anaknya pergi menuju sebuah bukit yang terletak di kota Mina, tepatnya di dekat sebuah tugu di Jabal Kurban. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail akhirnya sampai di bukit di daerah Mina. Sejenak Nabi Ibrahim berpikir dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat akan menyembelih, ternyata pisau yang digunakan tumpul. Maka Nabi Ibrahim meminta anaknya untuk bersabar dan tawakal. Lalu Nabi Ibrahim kembali mencoba menyembelih Ismail alaihissalam dengan pisau yang tajam. Kali ini giliran malaikat Jibril datang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara malaikat Jibril pun terdengar di seluruh penjuru bukit. Malaikat Jibril berkata, "Hai Ibrahim, sungguh kau telah siap untuk melaksanakan perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunimu dengan ketaatanmu itu. Hai Ibrahim, sembelihlah kibas ini sebagai pengganti Ismail. Makanlah dagingnya. Jadikanlah hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua, dan sedekahkanlah sebagian dari dagingnya untuk fakir miskin sebagai kurban." Mendengar seruan dari malaikat Jibril, seketika Nabi Ibrahim sangat kaget dan rona wajahnya langsung berubah bahagia. Ia lalu menyimpan pisaunya dan meminta Nabi Ismail bangun. Lalu setelah malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, terlihat seekor kambing yang sehat dan besar
berjalan dari atas bukit. Kambing itu kemudian ditangkap oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, lalu disembelih dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, begitu luar biasa ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim beserta istri dan anaknya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kisah ini bisa memotivasi kita untuk selalu sabar dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.